Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di seri video filsafat untuk pemula, di mana kita akan membahas 100 pemikir utama dalam filsafat selama 100 hari. Nah, hari ini kita akan membahas seorang filsuf kontemporer yang dikenal karena dia memiliki gagasan-gagasan yang mengubah cara kita memandang gender. Nama filsuf kali ini adalah Judith Butler. Judith Butler. Siapakah dia? Dia adalah seorang pemikir yang dengan berani menantang gagasan tradisional tentang identitas dan tubuh. Nah, apa sebenarnya inti pemikiran Butler? Apa arti gender menurut Butler? Dan apa hubungannya antara gender dan performa? Dan bagaimana pemikiran dia ini membuka jalan baru untuk gagasan-gagasan mengenai keadilan sosial. Nah, untuk menjawab semua itu, kita perlu melihat lebih dalam pemikiran Judith Butler. Tapi sebelum kita sampai ke sana, marilah kita kenali dulu siapakah sebenarnya Judith Butler. Judith Butler adalah seorang perempuan pemikir yang lahir tanggal 24 Desember 1956 di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Butler adalah seorang filsuf, seorang akademisi, dan sekaligus dia adalah seorang aktivis. Dia dikenal luas karena pemikiran kreatifnya, pemikiran jeniusnya, yang mencoba menggabungkan banyak hal. Dia gabungkan filsafat, dia gabungkan feminisme, dia gabungkan teori queer, dan kajian budaya dalam satu napas. Nah, Judith Butler sendiri tidak berdiri sendiri ya. Dia adalah seorang pemikir yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari para filsuf lainnya, seperti Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Simone de Beauvoir. Ketiga pemikir ini sudah kita bahas ya teman-teman di video-video sebelumnya. Bagi yang belum menonton, silahkan menonton. Jadi ada 3 pemikir besar yang mempengaruhi Judith Butler: Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Simone de Beauvoir. Baik teman-teman, nah apa sebenarnya karya Butler yang paling terkenal? Nah, Butler ini menulis buku berjudul Gender Trouble yang kemudian diterbitkan sekitar tahun 1990-an. Nah, di dalam bukunya itu kita akan melihat setidaknya ada 2 inti pemikiran Butler. Jadi gagasan Butler yang muncul dalam buku itu, setidaknya bagi saya pribadi, saya menangkapnya ada 2. Yang pertama adalah bahwa gender adalah konstruksi sosial. Jadi gender itu bukanlah sesuatu yang kita miliki secara natural, tetapi sesuatu yang memang kita lakukan atau kita dapatkan ketika kita melakukan tindakan-tindakan dan perilaku sehari-hari yang sudah ditentukan secara sosial. Itu. Dengan kata lain, dia adalah bentukan masyarakat, dan kemudian ditempelkan identitas itu kepada kita. Bukan kita muncul lahir ke dunia ini dengan sifat-sifat alamiah. Itu pemikiran pertama Butler ya. Gender bukanlah hal yang alamiah tetapi konstruksi sosial. Yang kedua, gender itu bersifat performatif. Performatif maksudnya bagaimana? Jadi begini, Butler menggunakan istilah performatif ini untuk menunjukkan bahwa gender bukanlah sesuatu yang tetap atau bawaan. Kita menjadi laki-laki contohnya atau menjadi perempuan itu melalui performa atau pengulangan tindakan-tindakan yang dianggap sesuai dengan norma sosial. Jadi gender ini urusannya adalah performatif, performa ya, pengulangan tindakan-tindakan yang memang sudah diatur dan dianggap sesuai oleh norma-norma masyarakat. Nah, sebagai contoh begini, untuk lebih menjelaskan pemikiran Butler ini. Ketika seseorang mengenakan pakaian tertentu,
berbicara dengan nada suara tertentu, atau berperilaku sesuai ekspektasi sosial, itu adalah bagian dari performa gender, teman-teman. Jadi saya mengandaikan begini, ketika gender adalah sebuah panggung teater, nah kita bermain peran yang terus menerus di dalam teater itu, tetapi diawasi dan dijaga terus, dilestarikan terus oleh masyarakat. Jadi menjadi perempuan dan menjadi laki-laki ini semata karena peran tadi, peran yang terus menerus diwariskan, diharuskan, dan diawasi. Teman-teman, dalam pemikiran Butler yang seperti itu sudah kita bisa duga ya, Butler menantang gagasan tradisional yang menganggap bahwa ada hubungan yang alamiah antara jenis kelamin ya, pria dan wanita, dan gender. Ini dua hal yang berbeda kalau menurut Butler, antara jenis kelamin biologis atau dalam bahasa Inggrisnya seks dan gender. Menurut Butler, jenis kelamin biologis itu bahkan ya, menurut Butler, jenis kelamin itu secara biologis pun adalah konstruksi. Jadi apa yang kita anggap sebagai alami bahkan juga dipengaruhi oleh budaya dan politik. Nah, di sisi yang lain menurut Butler, norma-norma tadi yang jenis secara biologis ya, lalu bagaimana dengan gender? Jelas Butler menganggap norma-norma gender itu sendiri selain merupakan konstruksi sosial, dia sifatnya menindas. Ketika kita memaksakan kategori tertentu, sebenarnya kita membatasi keragaman manusia. Jadi ketika kita membuat satu pengkategorian dualisme pria dan wanita, kemudian menurut Butler ya, itu kita memotong atau apa ya istilahnya, membatasi gitu saja ya, membatasi keragaman manusia yang kemungkinan dia adalah seorang pria sekaligus wanita, atau wanita yang bergaya seperti pria, atau pria yang bergaya seperti wanita. Pokoknya ada begitu banyak variasi sebenarnya yang kemudian kita babat habis menjadi hanya dua pengkategorian. Itu semua gara-gara norma-norma gender menurut Butler. Jadi kalau gagasan, saya ulangi ya, kalau gagasan tradisional itu menganggap ada hubungan alami antara jenis kelamin biologis seks dan gender ya, antara yang alamiah secara biologis maupun yang gender yang bentukan masyarakat gitu ya. Kalau menurut Butler enggak, teman-teman. Menurut Butler yang alamiah biologis ini juga konstruksi sosial, yang gender ini juga konstruksi sosial. Nah, apa dampak pemikiran Butler dalam dunia nyata? Jelas sekali ya, gagasan Judith Butler tidak hanya berdampak dalam dunia akademik, khususnya juga filsafat ya, juga studi-studi gender ya, kajian-kajian gender, tapi dampaknya juga besar dalam gerakan politik dan gerakan atau aktivisme pembelaan hak-hak LGBTQ. Jadi pemikiran Judith Butler ini sering kali dijadikan dasar teori untuk melawan diskriminasi terhadap kelompok yang non-biner. Biner itu maksudnya yang biner laki-laki dan perempuan. Jadi kelompok non-biner berarti yang kelompok-kelompok di luar itu, yaitu transgender dan queer. Apa itu transgender, apa itu queer? Silakan coba teman-teman dalami sendiri, cari sendiri sumber-sumbernya. Tapi yang jelas mereka ini adalah kelompok-kelompok yang tidak ada di dalam pengkategorian pria maupun pengkategorian perempuan. Nah, selain itu, pemikiran Judith Butler ini juga punya dampak yang besar dalam kajian feminisme modern. Jadi Butler mengingatkan para feminis untuk sedapat mungkin lebih inklusif dan kritis terhadap kategori-kategori tetap seperti perempuan. Karena bagi dia kadang-kadang ketika gerakan perempuan ini menyuarakan emansipasinya, mereka justru sedang membedakan diri mereka dari
atau mereka justru menyetujui pengkategorian itu, di mana mereka adalah perempuan, di mana kemudian mereka berbeda dari gender-gender lainnya, dan justru membuat mereka yang seolah-olah menantang dominasi konstruksi masyarakat, tapi justru menyetujuinya gitu loh. Nah, jadi makanya Butler mengingatkan untuk berhati-hati agar para feminis ini lebih inklusif dan lebih kritis memandang identitasnya sendiri. Nah, salah satu kutipan Butler yang cukup terkenal adalah "Gender is a kind of imitation for which there is no original." Gender adalah sejenis imitasi yang mana tidak ada yang asli gitu loh. Jadi dia hanya mengimitasi sesuatu yang padahal sesuatu itu sendiri juga nggak original gitu. Nah, meski Judith Butler memiliki pemikiran yang luar biasa ya, jeniusnya, tapi dia juga tidak lepas dari kritik. Beberapa pengkritiknya menganggap bahasa yang digunakan Butler dalam bukunya, ya, dalam pemikirannya itu terlalu sulit untuk dipahami. Banyak yang menganggapnya terlalu teoritis bahkan, sehingga untuk pembaca-pembaca awam yang memang tidak menggeluti dunia filsafat itu menjadi sulit menangkap pesannya. Yang kedua, rasanya Butler mungkin karena pengaruh Derrida ya, dia terlalu fokus pada dekonstruksi, sehingga beberapa teoretisi pemikir feminis menganggap Butler sebenarnya tidak memberikan solusi yang konkret untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, karena dia terlalu fokus pada permainan dekonstruktif seperti yang dilakukan oleh Derrida kan. Namun meski demikian ya, Butler menjelaskan bahwa tujuan utamanya sebenarnya dalam buku dan dalam pemikirannya adalah membuka ruang untuk pemikiran-pemikiran baru yang muncul dalam kajian-kajian gender, dan sedapat mungkin meruntuhkan batas-batas yang tidak perlu yang muncul oleh pengkategorian biner ya, pria dan wanita. Dan dalam kasus-kasus gender kan memang sampai hari ini itu susah ya untuk merombak pengkategorian itu. Nah, bagaimana dengan era hari ini atau situasi hari ini, era modern ya? Apakah pemikiran Butler masih relevan? Saya pribadi secara subjektif mengatakan sangat relevan ya, karena pemikiran Butler ini membantu menjelaskan dan memvalidasi pengalaman orang-orang yang secara gender itu non-biner, misalnya para transgender, di mana mereka sampai hari ini masih berjuang untuk bisa diterima oleh masyarakat, oleh agama maupun oleh tradisi kultural. Yang kedua, bagi saya pemikiran Judith Butler ini juga masih relevan, mengingat media hari ini itu merepresentasikan gender secara kurang baik ya. Jadi performa gender ini kan sebenarnya bisa kita lihat dari cara kita dan masyarakat merepresentasikan dirinya di media sosial, mulai dari foto, caption. Nah, performa gender seperti ini kalau kita tidak kritis itu sebenarnya sedang membangun tembok-tembok yang tidak inklusif. Kalau perempuan harusnya fotonya kayak gini, kalau laki-laki harus kayak gini, kalau transgender lalu harus bagaimana? Itu pertanyaannya. Yang kedua, dalam perkara keadilan sosial, pemikiran Judith Butler sangat relevan ya, karena konsep dalam pemikiran Judith Butler itu mengajarkan kita untuk lebih kritis pada norma sosial dan lebih mampu menerima keragaman. Baik teman-teman, itulah kisah Judith Butler dan pemikiran dia, seorang filsuf yang jelas ya menantang kita untuk melihat gender dari perspektif yang sama sekali baru. Nah, silahkan, semoga kalau teman-teman menginginkan untuk mempelajari lebih dalam, silahkan untuk mencari sumbernya sendiri,
tentang Judith Butler, karena meskipun cukup rumit, tapi pemikiran ini bisa membuka wawasan kita mengenai gender secara lebih kontemporer ya, dan lebih aktual. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Nyalakan loncengnya supaya kita masih bisa membicarakan filsuf-filsuf lain yang pemikirannya lebih unik meskipun kompleks. Terima kasih, tetap berpikir kritis.